Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SMH yang berbahagia, kembali lagi dengan channel Sinau Hukum Melek Hukum yang mempelajari hukum. Namun demikian juga kadang boleh dong kita itu berpendapat juga kan kebebasan berpendapat itu juga dilindungi oleh konstitusi kita juga sebagai urun rembuk kan gitu kan. Jadi ada kalanya juga di channel SMH ini ya sebagai warga negara juga kan sah-sah saja berpendapat, asalkan pendapat yang membangun gitu loh ya, jangan pendapat yang mohon maaf ya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kali ini kita pada video yang ke-411 gitu ya. Jadi kalau ya sebenarnya kita semua, tidak hanya orang hukum sih, ya kita semua pasti pernah mendengar kata-kata Bapak Polri itu adalah sebagai penyidik tunggal gitu kan. Polri sebagai penyidik tunggal. Pertanyaannya, apa iya kan gitu kan? Faktanya ada itu penyidik-penyidik yang lain itu kan, penyidik kejaksaan, penyidik KPK, penyidik imigrasi, ya banyak yang lainnya. Ya memang kalau kita mencermati dekade-dekade terakhir ya, kalau ya sekitar 2000-an ke sini berarti sudah sekitar, ya kalau dihitung dari angka tahun 2000 ya sudah 24 tahun kan, sekarang kan tahun 2024. Memang banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang kewenangan menyidik instansi tertentu, berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Sebagai contoh misalnya penyidik kejaksaan, penyidik KPK, penyidik imigrasi, penyidik bea cukai, itu kan ada juga. Namun saya dalam kali ini akan membahas, kita kembali dulu ke aturannya Bapak. Awal kita memiliki produk nasional tentang hukum acara pidana itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sering disebut dengan UKAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau kita kembali ke sana, itu adalah dari pengertian pasal 1 angka 1 itu begini. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah ini berdasarkan KUHAP nih, hukum acara paling tua ini, nenek moyangnya hukum acara pidana ini. Saya ulangi lagi ya, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, jelas itu. Jadi dengan adanya frasa kata itu berarti memang yang bisa menjadi penyidik itu Polri kan gitu kan. Kemudian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Betul, ada penyidik PPNS namanya, bisa jadi imigrasi, bisa jadi bea cukai, ada pajak, ada Polhut, ada juga yang lainnya kan. Nah, saya tidak perlu menjelaskan seluruhnya kan, intinya ada yang lainnya dan lain. Kemudian kita masuk ke pasal 6 KUHAP. Pasal 6 KUHAP berbunyi ayat 1, penyidik adalah A. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, B. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, ya kan. Kemudian persyaratannya, memiliki persyaratan yang ayat 3-nya ini, ayat 2-nya adalah syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dibawa dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ya intinya harus ada syarat kepangkatan kan gitu. Kalau di polisi itu, kalau di Polri itu yang sekarang ini ya, yang terbaru itu aturannya adalah harus sarjana hukum, harus berpangkat minimal inspektur 2 polisi, berbicara penyidik. Kemudian kalau yang di PPNS ya golongan 3, kemudian
Nah, kenapa kok terjadi harus penyamaan? Ya agar penyidik ini juga kedudukannya sama dengan penuntut umum, juga dengan hakim ya, di golongan-golongan 3 lah. Itu kan ada, kalau pegawai itu kan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Singkatnya seperti itu, agar golongannya sama. Sehingga kalau golongannya sama itu paling tidak kan sumber daya manusianya itu ya sama. Andai kan tidak sama itu ya 11-12. Wah enggak lah, kalau enggak 11-12 ya sudahlah 12-13 kan imbang gitu lah maksud saya, tidak jauh gitu loh. Kemudian rekan-rekan SHMH, saya bacakan juga pasal 7. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A itu kan, yang polisi tadi, memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. C. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. E. Melakukan pemeriksaan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. H. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. I. Mengadakan penghentian penyidikan. J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Itu saya cepat karena saya tidak fokus ke situ. Kita fokusnya adalah ke ayat 2. Ayat 2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B, berarti penyidik yang pegawai negeri sipil tertentu ini mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 huruf A. Jadi ini maksudnya adalah yang penyidik PPNS itu bekerjanya adalah sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Tidak seperti yang tidak selalu sama seperti yang kewenangan penyidik Polri yang dari huruf A sampai J saya bacakan tadi. Nah, apa isinya? Ya terserah undang-undangnya isinya apa, kan seperti itu. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf A. Pasal 6 ayat 1 huruf A, saya ulang kembali, penyidik adalah huruf A, pejabat polisi negara Republik Indonesia. Berarti singkatnya adalah PPNS dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Bahwa filosofi pasal ini adalah penyidikan itu adalah memiliki kewenangan yang besar, maka juga harus ada pengawasnya. Makna dari pasal ini. Namun demikian, ini undang-undang KUHP. Karena mungkin pernah terjadi situasi kondisi bahwa dianggap Polri itu terlalu besar kewenangannya, seolah-olah hanya satu setip di bawah malaikat bisa membuat hijau merah hijaunya seseorang, kewenangannya luar biasa. Akhirnya alasannya itulah argumentasi beliau-beliau. Akhirnya banyak sekarang, yaitu tadi mulai tahun 2000, undang-undang yang memberikan kewenangan instansi tertentu sebagai penyidik. Contoh Undang-Undang Kejaksaan, itu memberikan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang Kejaksaan itu Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 35 huruf H sebagai kewenangan kejaksaan ini, pasal 35 huruf H sebagai penyidik dan penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ini kewenangan, adanya pasal ini maka kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Kemudian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 6 berbunyi, saya bacakan aja, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi nggak hanya nyidik ini kalau KPK. Kalau APK adalah boleh lidik, boleh nyidik, boleh nuntut tindak pidana korupsi. Ini kan. Kemudian Undang-Undang tentang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal 1 angka 8 berbunyi begini. Penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Nah, namun bedanya ada pasal lain yaitu yang mengatur bahwa dalam proses pelaksanaannya itu dia bisa langsung berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, dengan penuntut umum tanpa melalui koordinasi atau tanpa melalui penyidik Polri, bisa langsung kepada penuntut umum. Proses sidik-sidik berkas-berkas-berkasnya Polri diberitahu. Dalam hal ini Polri tidak bisa lepas dari koordinator dan lepas dari pengawas, tidak bisa mengawasi. Tidak ada kewenangan lagi. Itu. Kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di ketentuan pasal 1 angka 32, penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini contoh juga. Jadi kemudian di Bea Cukai juga sudah bisa berhubungan langsung, jadi tanpa melalui koordinator dan pengawasan penyidik Polri. Nah, sehingga dengan adanya undang-undang yang muncul yang diantaranya saya sebutkan tadi, dan mohon maaf kalau mungkin saya membacanya ada yang terselip atau keliru, harap dimaklumi, namun itu bukan urgensi yang saya fokuskan. Sehingga predikat Polri sebagai penyidik tunggal hilang. Dan undang-undang lain menyatakan kalau KUHP jelas, kalau KUHP kan saya ulangi lagi, kalau KUHP berbunyi bahwa yang penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, jelas. Kemudian yang di pasal 7 angka 2, penyidik sebagaimana penyidik Polri berarti mempunyai wewenang sesuai dengan penyidik Polri itu adalah sebagai pengawas penyidik dan sebagai koordinator penyidik. Jadi semuanya sebelum ke penuntut umum melalui penyidik Polri. Sehingga terawasi, ya bukan terawasi saja, tapi saling mengawasi gitu loh. Saling mengawasi gitu ya. Saling mengawasi, saling mengkontrol menurut saya, sehingga penegakan hukumnya tidak carut-marut menurut saya ini. Saya harus menggarisbawah ini menurut saya. Contoh begini ya. Tindak pidana imigrasi. Secara singkat, Polri tidak berwenang lagi melakukan tindak pidana imigrasi kan. Harus dari PPNS, Dirjen Imigrasi. Nah, terus terkait menangani kasus Rohingya itu juga masih terlibat juga Polri itu. Kalau membaca berita-berita, ya bagaimana nggak terlibat ya, namanya aparatur penegak hukum.
aparat negara ya harus terlibat. Namun dalam sisi lain, di sisi lain tidak berwenang, tapi di sisi lain masih terlibat. Nah, ini kan. Kemudian begini, bea cukai kan, bea cukai tidak menjadi koordinator dan tidak menjadi pengawas. Akhirnya begitu ada persoalan-persoalan, waduh, mohon maaf, koruptor-koruptor di bea cukai ngeri-ngeri juga kan. Akhirnya kan ngeri-ngeri juga. Nah, kemudian apalagi di imigrasi, bea cukai, mungkin di pajak itu pernah dulu ada kasus itu yang tersangkanya siapa itu dulu yang pertama kali kayaknya itu kasus pajak besar itu kan. Akhirnya karena aparat hukum penyidik-penyidik ini tidak terkoordinasi, menurut saya berjalan sendiri-sendiri, akhirnya mengakibatkan menjadi tidak efektif. Yang mungkin harapan awalnya mungkin agar efektif gitu ya. Namun faktanya kan tidak ditemukan efektif menurut saya itu. Malah kayak berebut gitu loh, mencari gengsi gitu loh. Wah, harus saya ini ngangkat kasus ini, saya juga harus gini, saya juga harus ini, saya juga harus gini kan. Kan seperti itu kan menurut saya ini. Kemudian kayak ada perseteruan gitu kan. Ada sikutan, sikut sana, sikut sini, kemudian apa ya namanya, menjadi semacam perbandingan, tapi perbandingan yang negatif gitu loh arahnya. Oh, itu dia mampu, ini tidak mampu, itu dia mampu, ini tidak mampu. Itu kan nggak nyaman dilihat menurut saya. Alangkah baiknya kalau menurut saya, alangkah indahnya kalau terkoordinasi. Bukan berarti ini menang-menangan juga, bukan, nggak boleh juga menang-menangan, tapi mengkoordinator. Oh ya, ini ke sini, kemudian mengalur, pengawasannya jelas, kemudian satu aluren, ini kan menjadi rapi, penegakan hukumnya terkontrol menurut saya. Sehingga dalam alurnya ini baik, sehingga terkontrol, sehingga menurut saya lebih efektif menurut saya. Dan bukan berarti Polri di sini menang-menangan, bukan. Tapi menurut saya perlu ini kan untuk saat ini, daripada rebutan, sikut-sikutan. Faktanya juga banyak korupsi yang besar-besar sekali, yang mestinya menjadi ranah-ranah penyidik pegawai negeri sipil tertentu, namun karena Polri tidak bisa masuk lagi melakukan penanganan atau penyidikan itu, begitu meledak kena oleh KPK ini ya. Kalau KPK kan itu tadi lidik, sidik, nuntut, bung gitu, langsung besar-besar itu, langsung besar-besar. Kasusnya ternyata besar, berarti kan apa namanya, penyidik-penyidik yang memiliki kewenangan memiliki kewenangan menyidik, menurut saya kurang efektif. Saya ingat ini, saya lupa undang-undangnya nomor berapa itu, tapi pernah ada kasus undang-undang tentang Bapepti. Undang-undang Bapepti itu dulu pernah muncul kasus itu saja ribet, karena memang itu sudah sendiri kan, maksudnya dari apa namanya, komoditi, itu penyidiknya juga harus dari Bapepti. Itu undang-undang itu sudah berumur 16 tahun, itu baru satu kasus loh orang mencuat itu kasusnya di Jogja, itu pelakunya orang Sumatera dulu itu. Jadi semacam forex index gitu loh. Bapepti itu kan masuk ke Bapepti itu, tentang apa namanya, semacam penanaman investasi itu. Penyidiknya kan dari Bapepti sendiri itu sesuai undang-undang. Itu 16 tahun umur undang-undang, perkaranya diangkat baru satu itu. Nah, ini kan nggak efektif juga. Namun demikian pemirsa, ini adalah pendapat saya pribadi, mencermati, bisa jadi pendapat saya banyak yang mendukung, bisa jadi. Namun tidak tertutup kemungkinan banyak juga yang mencerca atau memaki saya. Wah, ini zamannya ya.
nggak ada persoalan bagi saya kalau memang ada yang tidak setuju. Namun demikian kan kita bisa melihat gitu loh sekarang itu, setelah tidak terkoordinir, tidak ada koordinatornya, Polri sudah tidak sebagai koordinator penyidik di bidang-bidang tertentu, walaupun di lain-lain itu masih ya, di PPNS yang lain kan kayak gimana ya, kayak setelah meletus kasusnya kok malah jadi banyak-banyak gitu loh. Dan dari instansi-instansi yang mestinya melakukan berwenang melakukan penyidikan sendiri kan, coba itu oleh KPK yang dibongkar, dari Bea Cukai ada, dari pajak besar-besar, karena mungkin menurut saya lah penyidiknya nggak ada yang melakukan pengawasan, akhirnya kan kayak semacam ya apa-apa, menurut saya sih apa-apa kalau memang tidak dilakukan pengawasan ya pasti, apalagi punya kewenangan ya, menurut saya ya menjadi tidak ya, orang diberikan kewenangan, seseorang memiliki kewenangan, pasti ada kecenderungan akan menggunakan kewenangan itu dengan baik, dan bisa juga pasti ada kemungkinan juga yang sisi lain akan menggunakan kewenangan itu dengan salah atau penyalahgunaan wewenang. Jadi menurut saya sudah saatnya dikembalikan lagi posisi Polri sebagai koordinator dan pengawas penyidik PPNS. Bukan berarti menghilangkan kewenangan penyidik PPNS, namun sebagai koordinator yang mengkoordinatori dan yang mengawasi, agar ya menurut saya itu tadi biar ngalir gitu loh, ada kontrol juga. Kemudian Polri juga pasti akan dikontrol, banyak sekali yang ngontrol Polri kan, mulai dari Kompolnas, mulai dari ya DPR, mulai dari juga dari pemerintah sendiri kan, banyak yang mengontrol, sehingga bisa terjalin dengan baik penegakan hukum di Indonesia. Jadi menurut saya marwah dari KUHAP yang dulu perlu dikembalikan, bahwa saatnya predikat Polri sebagai penyidik tunggal dikembalikan. Namun demikian kata-katanya jangan dianggap penyidik tunggal, ya sebagai koordinator dan pengawas penyidik yang lain perlu dikembalikan. Jadi kata-katanya menjadi lebih soft itu. Kalau kata-katanya pakai penyidik tunggal ya memang kayak terkesannya kayak yang satu-satunya yang memegang kendali kan gitu. Saya pikir perlu itu makna predikat Polri sebagai koordinator dan pengawas penyidik perlu dikembalikan. Itu pada video ke-411 ini yang dapat disampaikan oleh channel SAMH. Apabila ada kata salah dan keliru, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SAMH dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan berikan komentar yang membangun, dan simak video-video selanjutnya. Salam SAMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.